Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, selamat datang dalam rangkaian kegiatan PKKMB Politeknik LP3I Bandung tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Dan kami akan menemani teman-teman sekalian selama 1 jam ke depan dengan pemaparan materi Kesadaran Bela Negara PKKMB 2025. Materi ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan jiwa nasionalisme, serta membentuk karakter mahasiswa yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dan pada kesempatan ini kita sangat beruntung karena materi akan langsung disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Dr. Israel Nurdin MH MBA. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut dengan penuh antusias Bapak Dr. Israel Nurdin MH MBA. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya kedengaran di sana? Terdengar, Pak. Di Tasikmalaya suara saya kedengaran? Halo Tasik. Mudah-mudahan kedengar ya Tasik ya. Saya bisa lihat Tasik boleh melambaikan tangan, berarti Anda mendengar suara saya. Oke, bagus, makasih. Terdengar Bapak, jelas. Bisa melambaikan tangan, kedengaran suara saya di sana, Pekanbaru? Oke, siap, makasih. Langsa, kedengaran suara saya? Langsa? Lambaikan tangan kalau dengaran. Baik, Cirebon, kedengaran suara saya sana? Silakan lambaikan tangan. Bagus. Padang? Suara saya kedengaran? Ya, siap. Makasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kita masih diberikan nikmat sehat pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi pada siang hari ini. Saya ditugasi untuk memberikan materi tentang kesadaran bela negara ya pada siang hari ini. Yang pertama saya sampaikan ulang kembali ya, selamat datang di Poltek LP3I kepada kalian semua. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Civitas Akademika Poltek LP3I. Baik yang ada di Bandung, kampus utama, maupun di kampus-kampus PSDKU yang ada di Cirebon, Tasikmalaya, Langsa, Pekanbaru, dan Padang. Saudara-saudara sekalian, ini slide saya turun ya. Saya mau sampaikan yang pertama bahwa saudara kalian semua mesti bersyukur dan berterima kasih. Ya, berterima kasih untuk kepada orang tua saudara yang sudah memberikan kesempatan ya, memberikan fasilitas kepada saudara semua untuk bisa belajar ya di Poltek LP3I. Tentu mereka dengan segala daya upaya, dengan jerih payah, dengan pengorbanan tenaga, biaya, dan sebagainya, bahkan air mata ya, bisa memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk belajar di Poltek LP3I, kuliah di Poltek LP3I. Kenapa ini penting berterima kasih dan bersyukur? Karena seperti yang saya sampaikan tadi pagi bahwa itu tidak semua orang ya kan seusia kalian itu bisa menikmati pendidikan tinggi ya. Hanya sekitar 30-40% ya kan dari orang-orang yang tamatan SMA SMK yang bisa menikmati pendidikan tinggi seperti kalian. Jadi ini kalian mesti bersyukur ini ya kan. Pendidikan merupakan investasi yang sangat bernilai. Ya. Karena orang-orang yang terdidik dengan orang-orang yang tidak terdidik berbeda. Ya kan? Orang-orang yang terdidik itu akan bersikap, bertindak
berbicara, berpikir berbeda dengan orang-orang yang tidak terdidik. Ya. Jadi orang-orang yang terdidik tentu diharapkan oleh masyarakat, ya kan, lebih banyak berperan, lebih banyak memberikan kontribusi ke masyarakat, ya kan. Ini tantangan ya. Jadi saudara sekalian, saudara akan belajar selama 2, 3, sampai 4 tahun di Politeknik LP3I, itu merupakan suatu perjalanan yang diharapkan menyenangkan ya. Dia akan menyenangkan sebagai upaya untuk mengasah keterampilan, skill, soft skill saudara yang akan dibutuhkan nanti di dunia kerja. Ya. Jadi yakinlah saudara bahwa apa yang saudara korbankan sekarang, saudara harus berkorban tenaga, pikiran, ya, waktu, biaya, kadang-kadang perasaan ya, dan rangka belajar di Politeknik LP3I, yakinlah itu tidak akan sia-sia, ya kan? Yakinlah jeripayah, kecapean, kesusahan yang akan saudara hadapi nanti ketika belajar itu tidak akan sia-sia, ya kan? Karena proses belajar akan menempa saudara menjadi orang-orang yang nanti akan secara nggak langsung bisa menjadi orang yang berpikir, bertindak, berbicaranya akan lebih baik gitu ya. Jadi ikutilah proses yang sebaik-baiknya karena ini merupakan suatu yang sangat bernilai bagi masa depan kalian semua ya. Kita bicara soal hari ini satu jam ini bicara soal bela negara ya. Bela negara. Jadi bela negara itu bukan hanya sekedar menenteng senjata, berperang, ya kan? Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3 dikatakan itu setiap warga negara, ya, kita sebagai warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai mahasiswa apalagi, itu punya hak dan kewajiban, punya hak dan wajib mengikuti sesuatu dalam rangka membela negara, pembelaan negara. Ini Undang-Undang Dasar 45. Nah, tentu bela negara sekarang ini tidak sama dengan bela negara dalam zaman dulu sebelum kita merdeka, ya kan? Tapi secara prinsip dengan bela negara ini diharapkan, ya kan, dengan semangat bela negara ini diharapkan kita semua, saudara semua sebagai mahasiswa itu cinta pada tanah air, mencintai tanah air saudara sebagai tanah air yang luas, yang jumlah penduduknya besar, yang ragam budayanya sangat banyak sekali, bahasanya banyak sekali, ya kan. Ragam daripada tumbuh-tumbuhannya, hewannya, ya kan, iklimnya yang baik sekali. Jadi ini harus dicintai. Kita harus cinta kepada Indonesia sebagai tanah air kita. Nah, itu merupakan wujud daripada bela negara. Kemudian kita sadar sebagai seorang yang berbangsa dan bernegara. Maksudnya kita sebagai warga negara mesti sadar bahwa kita ini hidup dengan segala macam aturan, ya kan? Berbangsa dan bernegara, penuh dengan aturan, penuh dengan toleransi, penuh dengan kebersamaan, ya. Sadar kita sebagai bangsa, berbangsa dan bernegara. Kemudian kita mesti taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara kita, ya kan? Jadi kita mesti taat terhadap butir-butir Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa sampai yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mesti taat, ya kan? Sebelum taat itu kita harus memahami tentang apa itu Pancasila. Rela berkorban demi bangsa negara. Itu juga bagian yang harus kita pahami. Jadi pengorbanan terhadap bangsa dan negara itu lebih dari atas segala-galanya gitu ya. Jadi kalau ada pengorbanan pribadi dibandingkan pengorbanan sebagai bangsa negara, kita harus memilih pengorbanan terhadap bangsa dan negara. Ya kan? Jadi kita mesti sebagai warga negara rela berkorban. Kemudian semangat dalam mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa, saudara sebagai mahasiswa, betul-betul
berusaha ikut bagian, bersemangat, ya kan, mewujudkan negara kita ini adil dan makmur, ya kan. Sekarang mungkin sebagai mahasiswa peran saudara sangat strategis, apalagi nanti setelah saudara jadi alumni dan sudah bekerja, tentu perannya makin besar ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah kita mesti mampu menghadapi tantangan global, ya kan. Jadi ancaman-ancaman global, tantangan-tantangan global, tantangan-tantangan menghadapi era globalisasi, ya kan, itu mesti kita mampu menghadapi. Dan kita harus bisa memenangkan persaingan, memenangkan kompetisi, ya kan, dalam persaingan sesama bangsa, antar bangsa di dunia ini. Ya, jadi kita harus bisa menang dalam persaingan bersama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini makna dari bela negara, ya kan, yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3. Ya. Saudara-saudara sekalian, ya, Pancasila sebagai ideologi negara itu memang diciptakan oleh para pendiri bangsa kita, ya kan. Ada 5 sila ya, dan itu saya kira saudara sudah hafal sejak SD ya, malah sejak TK mungkin sudah hafal ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini Pancasila. Nah, tadi sudah saya sampaikan nilai-nilai bela negara yang mesti ada dalam diri kita sebagai warga negara, apalagi sebagai mahasiswa ya. Tadi sudah ya, cinta tanah air, sadar berbangsa, setia kepada Pancasila, rela berkorban, mampu menghadapi tantangan, ya kan, semangat mewujudkan adil dan makmur. Ini tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana peran kita sebagai mahasiswa terhadap bela negara ini. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa saya banggakan, ini adalah peta Indonesia. Ya. Betapa luasnya Indonesia. Ya. Saya belum pernah datang ke semua provinsi di seluruh Indonesia. Ya. Kalau di Sumatera saya pernah, dari Aceh sampai ke Lampung itu pernah ya. Kalimantan sebagian besar sudah. Sulawesi ada tapi tidak semuanya ya. Nusa Tenggara sudah, Jawa itu sudah ya. Tapi ini memang Indonesia luas sekali, ya kan. Saya mau gambarkan kepada saudara bahwa Indonesia itu tidak hanya Langsa saja. Langsa bagian kecil dari Aceh. Aceh bagian kecil dari Sumatera. Sumatera bagian kecil daripada Indonesia. Ya. Jadi kita mesti memahami bahwa Indonesia ini luas. Tidak hanya Cirebon, ya kan. Cirebon itu hanya bagian kecil dari Jawa Barat. Jawa Barat bagian kecil daripada Pulau Jawa, ya kan. Malah kalau kita lihat di sini nggak ada tuh Cirebon di mana ya. Di peta ini kelihatan Cirebon mana gitu. Padang juga demikian kan. Itu bagian kecil di Sumatera. Pekanbaru juga demikian. Tasikmalaya juga. Ini bagian kecil daripada Jawa Barat gitu. Di pulau ini nggak ada kelihatan Tasikmalaya gitu. Betapa kecilnya Tasikmalaya dan betapa besarnya Indonesia dibandingkan dengan Tasikmalaya. Jadi saudara mestinya berpikir dari sekarang bahwa saya nanti kalau sudah lulus dari Politeknik LP3I mesti bisa bekerja tidak hanya di Tasikmalaya, tidak hanya bekerja di Pekanbaru, tapi bisa bekerja di seluruh Indonesia. Tidak hanya di seluruh Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Kita lihat. Ya. Jadi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di dunia juga sangat kecil. Ya. Kita lihat negara di dunia ini tidak hanya Indonesia. Artinya, ya kan, saudara mesti berpikir dari sekarang, mesti punya visi, mesti punya cita-cita sekarang bahwa nanti saya harus bisa ke Eropa, ke Asia, ke Australia, ke Afrika, ya kan. Jadi ada keinginan, ada visi di diri saudara bahwa saudara harus bisa bekerja
atau bisa bersaing, atau bisa mengunjungi negara-negara di dunia. Dari sekarang sudah ada. Karena negara di dunia ini banyak sekali. Bumi Allah ini diciptakan untuk kita semua sebagai manusia gitu. Ya kan? Jadi bukan berarti Australia itu milik Australia, tidak. Milik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita sebagai bagian daripada penduduk dunia itu punya hak juga untuk tinggal, untuk bekerja, untuk mengunjungi, untuk menikmati, ya kan? Negara-negara di dunia ini yang sangat besar, sangat luas gitu. Jadi dari sekarang mestinya saudara berpikir, wah, saya tidak hanya menjadi warga masyarakat di Cirebon saja, tapi juga saya harus menjadi bagian daripada warga dunia yang nanti saat saya akan kunjungi itu, saya akan bisa bekerja di sana, saya akan berkontribusi tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Sebagai mahasiswa mestinya sudah mulai berpikir ke arah sana ya, sebagai mahasiswa. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan. Ini kita lihat potensi Indonesia sebagai bangsa yang besar. Ya. Jadi saya mengagitasi saudara ya supaya bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya kan? Kita ini sebagai bangsa Indonesia penduduknya itu nomor 4 terbesar di dunia. Setelah Cina, India, Amerika. Ya kan? Kita nomor 4. Ini data tahun 2022 ya. Penduduk kita 273 jiwa. 273 jiwa. Itu tahun 2022. Sekarang saya nggak tahu ya data pastinya gitu ya. Jadi ini penduduk yang banyak ini ya kan itu merupakan potensi kalau bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, ya bisa dioptimalkan. Ini potensi yang luar biasa bagi Indonesia. Ya kan? Kita bisa berusaha, berwirausaha, ya kan? Kita bisa berbisnis apa saja karena pasarnya terbuka. Ya kan? Malah Indonesia sekarang karena banyaknya itu penduduk jadi inceran market dunia. Jadi barang-barang dunia itu disuplai ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia punya banyak banyak penduduk gitu ya. Nah, misalkan gadget yang sudah pakai sekarang ini gitu misalkan. Itu kan bagian daripada supply ya, disuplai ya kan. Kendaraan, sekarang malah kendaraan listrik ya. Yang sekarang berkembang sekarang kendaraan listrik. Itu memang disuplai ke Indonesia. Kenapa? Indonesia penduduknya banyak sekali. Potensial market yang potensial. Dan tentu ini menjadi tantangan sendiri bagi kita sebagai bangsa. Bagaimana supaya kita tidak hanya sebagai pasar produk asing, mestinya kita juga memproduksi produk-produk kita untuk Indonesia, tapi juga untuk negara lain. Kalau sudah lihat sekarang misalkan tadi soal negara terluas, kita termasuk 20 negara terluas di dunia. Ya, negara terluas di dunia. Indonesia, Amerika termasuk negara terluas, Rusia termasuk terluas ya. Indonesia termasuk 20 negara terluas di dunia. Ya. Jadi sudahlah penduduknya banyak, kemudian luas negaranya juga luas sekali gitu ya. Tadi sudah kita lihat kan peta dunia kan. Kalau Australia ya kan, itu hanya luasnya yang luas tapi penduduknya nggak sebanyak Indonesia. Ya kan? Nah, kalau misalkan misalkan negara-negara di Eropa misalkan ya, itu tidaklah penduduknya banyak, negaranya kecil gitu ya. Kayak Belanda itu kecil itu negaranya. Jerman itu kecil itu. Malah dari Jerman ke Belanda di Eropa itu orang naik kereta api saja itu antar negara gitu ya. Kalau kita kan naik kereta api kan Bandung Jakarta, mereka antar negara naik kereta api gitu. Jadi kecil negara-negara di Eropa, tapi mereka maju gitu dibandingkan dengan Indonesia. Jadi Indonesia penduduknya banyak, ini potensi. Kemudian negaranya luas sekali, ini juga potensi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, potensi yang baik itu ini tidak, aduh, nggak bisa turun saya.
Saya stop share dulu ya, karena slide saya tidak turun. Ini belum turun slide saya. Oke, sudah ya. Tadi kita bicara penduduk Indonesia yang banyak sekali. Kemudian luasnya cukup luas. Tapi ternyata saudara-saudara sekalian, ya kan, Indonesia ini ialah negara yang di Asia, ya kan. Nah, kalau di Asia kita negara yang termasuk GDP-nya rendah sekali gitu. Kita kalah, ya kan. Kita nomor berapa nih? Indonesia nomor berapa nih? Eh, Indonesia itu nomor berapa dibandingkan dengan negara di Singapura kita kalah. GDP ya, gross domestic pendapatan ya, pendapatan per kapita ya. Indonesia kalah. Nah, dibandingkan Singapura ya, dibandingkan dengan Saudi ya kan. Indonesia aja nomor 21 ya. Nomor 21 di Indonesia. Ya. Kemudian dari sisi IQ rata-rata Indonesia ya kan juga termasuk rendah. Nah, itu mungkin saya nggak tahu. Mungkin karena IQ-nya rendah ini maka sekarang kebijakan pemerintah memberikan makan bergizi gratis pada masyarakat Indonesia ya karena masih ada yang stunting di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu negara yang IQ-nya nomor 88 di Asia. Kalau di dunia mungkin lebih turun lagi kita ya. Jadi kita kalah secara IQ dibandingkan dengan Singapura. Singapura nomor 5 di Asia. Ya kan? Vietnam nomor 8. Ya kan? Malaysia IQ-nya lebih tinggi dari Indonesia. Kita nomor 88, kalah dengan Laos, Kamboja, Myanmar. Ya. Jadi IQ orang Indonesia rata-rata ya, rata-rata. Mungkin kalau saudara di atas rata-rata, karena saudara sudah jadi mahasiswa ya kan, mahasiswa foto MP3I. Jadi tadi luas Indonesia itu ya tidak berbanding lurus dengan ya kan pendapatan per kapitanya gitu dan IQ orang Indonesia. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi produktivitas tenaga kerjanya, ternyata Indonesia produktivitas tenaga kerjanya rendah. Sudah IQ-nya rendah, pendapatan per kapita penduduknya rendah, produktivitasnya rendah. Ya kan? Indonesia ini dibandingkan negara-negara asing di Indonesia, di dunia, termasuk di Asia ya. Kita dengan Thailand, Malaysia, apalagi Singapura, kita kalah produktivitas tenaga kerja kita. Artinya misalkan kalau untuk membuat satu unit barang, misalkan di Singapura membutuhkan 2 orang, 1 hari selesai, mungkin di Indonesia 2 orang itu dibutuhkan seminggu untuk misalkan membuat barang yang sama gitu. Itu artinya produktivitas tenaga kerja di Singapura lebih besar daripada di Indonesia. Dan ini juga menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa ternyata angkatan kerja kita, orang yang bekerja di Indonesia itu 40% tamatan SD atau lebih rendah dari SD. Hanya tamatan SD dan lebih rendah. Tamatan universitas itu hanya 9,75%. Tamatan diploma hanya 2,8%. Tamatan SMA 17%. Artinya, penduduk Indonesia yang bekerja itu separuh lebih itu, hampir separuhnya, ya kan? Itu hanya tamatan SD, SMP, dan di bawahnya tidak sekolah gitu. Makanya kalau misalkan ada serangan fajar, kalau misalkan pada saat pemilihan umum, pemilu, itu masyarakat kita menerima saja serangan fajar karena tingkat berpikirnya rendah gitu. Ya kan tadi sudah IQ-nya rendah, kemudian dia tidak tamat sekolah seperti saudara yang bisa kuliah di perguruan tinggi gitu ya. Ini profil pekerja Indonesia. Nah, jadi ini tantangan saudara sebagai seorang mahasiswa, ya kan? Bahwa melihat kondisi Indonesia demikian, maka ini tentu di pundak saudara sebagai mahasiswa penting memahami tentang peran saudara sebagai mahasiswa untuk membela negara. Saudara sebagai generasi intelektual itu merupakan calon pemimpin bangsa.
Jadi diharapkan ya, saudara itu nanti menjadi pemimpin bangsa. Karena saudara ialah orang yang terdidik, generasi intelektual, calon pemimpin-pemimpin bangsa. Tidak sekarang, tentu mungkin 20 tahun lagi saudara menjadi pemimpin bangsa. Bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, bisa jadi eh, pemimpin perusahaan, bisa pemimpin di sebuah kawasan dan sebagainya. Ya, saudara-saudara sekalian, eh, juga harapan kita sebagai bangsa, saudara, ialah merupakan penerus penerus estafet perjuangan para pahlawan. Jadi pahlawan kita itu sudah berjuang zaman dahulu itu merebut kemerdekaan, kemudian membangun kemerdekaan, membangun negara. Kemudian saudara sebagai generasi muda, mahasiswa, tugasnya meneruskan perjuangan para pahlawan. Ya, dulu musuh kita ialah penjajahan fisik. Dulu musuh-musuh kita sebagai bangsa ialah penjajah, ya, penjajah. Tapi sekarang musuh kita ialah kebodohan, korupsi, intoleransi, hoax, ketertinggalan teknologi. Itulah musuh kita sekarang. Jadi tidak lagi musuh kita ialah penjajah, tapi musuh kita ialah kebodohan yang harus kita berantas, korupsi yang harus kita berantas, intoleransi yang harus kita hindarkan, hoax yang harus kita hindarkan. Jadi tantangan generasi muda saat inilah bagaimana kita sebagai generasi, saudara sebagai generasi itu bisa menjadi orang yang bisa mempelopori, ya, menghindari atau berjuang menghindari radikalisme, ya kan, disrupsi digital, ya kan. Kemudian bagaimana kita sebagai generasi muda, Anda sebagai Indonesia juga mempertahankan identitas kita sebagai budaya, sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau dulu bangsa Indonesia berjuang, ya, dulu Bung Karno, Bung Hatta, dan semua pahlawan-pahlawan dahulu itu berjuang untuk memproklamirkan kemerdekaan, menjadikan Indonesia merdeka, ya kan. Kalau dulu Jenderal Sudirman, meskipun dia sakit-sakit, dia terus masuk hutan, ya kan, perang gerilya, ya kan, dia masuk hutan, keluar hutan, walaupun kondisi sakit, ya. Kita pernah lihat ya bagaimana Jenderal Sudirman itu digotong, ya, oleh prajuritnya. Karena kenapa? Karena nggak bisa jalan karena sakit, gitu kan. Jadi tetap berjuang, ya kan. Dulu meskipun dia perempuan, ya kan. Jadi perjuangan itu bukan hanya laki-laki, karena perempuan pun juga berjuang zaman dahulu. Raden Ajeng Kartini itu berjuang. Sebagai perempuan dia berjuang bagaimana ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ya kan. Ada masalah pendidikan. Dewi Sartika juga begitu. Meskipun dia perempuan, dia juga berjuang, ya kan. Sampai sekarang kita lihat di seluruh negara, di seluruh daerah itu ada jalan Dewi Sartika, ya kan. Ada jalan Kartini juga ada, ya. Di Bandung ada jalan Kartini, jalan Dewi Sartika juga ada sekira. Di beberapa tempat di seluruh Indonesia itu ada jalan Dewi Sartika, ada jalan Kartini, ya kan. Karena apa? Kenapa? Karena dia merupakan pejuang wanita yang memperjuangkan peran wanita dan pendidikan masa-masa dulu sebelum Indonesia merdeka. Ki Hajar Dewantoro itu juga berjuang bagaimana bicara soal pendidikan, ya kan? Bagaimana supaya masyarakat Indonesia itu melek pendidikan. Inilah perjuangan-perjuangan bangsa kita dahulu yang mesti diketahui dan dipahami sebagai nilai-nilai yang harus diteruskan oleh saudara sebagai generasi muda. Ya. Dulu orang berjuang dengan masa kita berjuang dengan bambu kuning, ya kan. Jadi perang dengan Belanda itu dengan Jepang itu membawa bambu runcing, bukan bambu kuning, bambu runcing, ya kan. Bambu yang diruncing jadi senjata, gitu. Senjata, bambu runcing senjata. Kalau sekarang kan nggak begitu lagi. Dulu masyarakat kita bahu membahu, ya kan, mensokong perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, ya. Jadi ada yang mengasih makanan, buah-buahan dan sebagainya agar
para pejuang kita itu bisa bersemangat untuk menumpas penjajah gitu. Nah, itu kan dahulu. Sekarang tuh berbeda, ya kan? Sekarang kita harus membuktikan diri sebagai bangsa-bangsa. Kita harus membuktikan sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, bangsa yang memang juga tidak bisa disepelekan oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu kita harus berprestasi. Sebagai bangsa kita harus berprestasi, ya kan? Ya. Kalau dulu kita bicara penjajahan, sekarang harus berprestasi, ya. Dulu ada perundingan, ya kan? Sekarang pun ada perundingan. Dulu kita sebagai bangsa itu berunding dengan negara lain untuk supaya negara-negara lain mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau sekarang kita juga menjadi bagian dari PBB, malah saudara dengar kan, ini kalau nggak salah dalam waktu dekat ini si Presiden Indonesia Prabowo itu akan bicara di sidang PBB di Amerika gitu. Jadi hubungan antar negara dulu dan sekarang dan untuk yang akan datang juga tetap sama. Kita mesti menjadi bagian dari bangsa-bangsa dunia yang ikut peran aktif, ya kan, untuk memajukan dunia, menjaga ketertiban dunia. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini generasi muda dan bela negara di era digital. Sekarang ini kita nggak bisa pungkiri bahwa digitalisasi merupakan satu hal yang harus kita terima dan harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan kemaslahatan bangsa dan negara. Jadi kalau dulu kita berperang ya secara fisik, sekarang peran kita berperangnya perang informasi, ya kan. Mahasiswa harus bisa berperang melawan hoax, radikalisme online. Mahasiswa bisa berperan menjadi pahlawan tidak hanya perang fisik, tapi juga menjadi pahlawan di dunia maya dan nyata. Bisa menjadi duta kampus, bisa menjadi duta untuk ujaran kebencian, provokasi, dan sebagainya. Itulah implementasi bela negara saat ini. Jadi dulu bela negara itu orang-orang mengangkat senjata untuk melawan penjajah, tapi sekarang khususnya Anda sebagai generasi muda, Anda sebagai mahasiswa, juga diharapkan menjadi pembela negara, ikut berperan aktif membela negara, tapi caranya, strateginya, aktivitasnya tidak sama seperti dulu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ini data ya, data BPS, bahwa Gen Z itu cukup besar. Anda sebagai generasi Z ya, itu 27,94%. Hampir seperempat lebih ya, seperempat lebih penduduk Indonesia itu Gen Z. Kalau ditambah dengan milenial, berarti saudara 50% ya. 50% penduduk Indonesia itu milenial dan Gen Z. Ya kan? Ini kan suatu tantangan, suatu hal yang bisa dipahami, ada benefitnya, ada kerugian dan risikonya. Ya kan? Jadi bagaimana Gen Z punya peran yang aktif ya di media sosial. Gen Z itu jangan sebagai generasi yang nanti dianggap sebagai generasi yang malas. Ini harus kita lawan, ya kan. Jadi kita boleh gunakan gadget, tapi tentu bagaimana gadget digunakan secara optimal untuk kemajuan Anda pribadi dan kemajuan bangsa dan negara. Jangan pula Gen Z menjadi masalah di kantor. Kalau Anda nanti bekerja, jadi masalah di kantor, ya kan? Karena pimpinan Anda menjadi repot untuk ngurusin Anda sebagai Gen Z gitu ya. Jadi ini mesti harus dihindari. Ya. Jadi apa bela negara yang relevan saat ini? Ya. Pertama tentu sebagai mahasiswa Anda harus disiplin. Itu bagian dari bela negara. Ya, disiplin sebagai mahasiswa selama belajar, selama menjadi mahasiswa itu menjadi bagian bela negara yang relevan saat ini. Disiplin. Ya, disiplinkan diri. Ya, kan? Jadi mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri Anda sendiri. Ya, kan? Disiplinkan diri. Disiplin waktu,
disiplin berpakaian, ya kan, disiplin mengerjakan tugas, itu bagian daripada bela negara. Kalau Anda disiplin ketika belajar, itu berarti Anda sudah menjadi warga negara yang membela negara. Kemudian bijak menggunakan gadget, ya kan. Boleh gunakan gadget dan ini tidak bisa dihindari. Anda pasti semuanya punya gadget, ya kan. Malah di Indonesia jumlah yang menggunakan gadget atau jumlah pemakai gadget lebih besar daripada jumlah penduduk Indonesia. Artinya satu orang penduduk Indonesia ada yang punya 2, 3 lebih gadget gitu. Ya, kalau Anda mungkin satu gadget ya, satu orang. Tapi ada orang Indonesia yang punya 3, 4, 5 gadget gitu. Sehingga jumlah pemakai gadget, jumlah gadget Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, itu banyakkan gadgetnya daripada penduduk Indonesia gitu. Ya, tapi saudara sebagai mahasiswa mesti ya menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya. Karena ini merupakan sumber informasi. Dulu orang untuk belajar mesti datang ke perpustakaan. Ya kan? Untuk cari data, cari informasi, cari literatur, dulu orang mesti datang ke perpustakaan. Dan perpustakaan itu hanya buka dari pagi sampai sore, malam nggak buka. Ya kan? Jam 8 misalkan, atau jam 9 sampai misalkan jam 4. Malam nggak lagi. Ya kan? Hari Minggu apalagi, hari libur nggak lagi. Mereka nggak buka. Tapi sekarang Anda bisa mengakses ilmu pengetahuan, informasi, data, kapan saja melalui gadget. Ya. Jadi silakan digunakan gadget untuk yang positif. Gunakan medsos untuk yang positif. Ya kan? Jangan terjebak dengan medsos yang negatif. Jangan juga menjadi bagian untuk menyebar hoax. Belum jelas informasi, saudara sudah sebar ke yang lain. Itu bagian daripada bela negara yang relevan saat ini. Jaga lingkungan, itu juga bagian yang relevan. Ya kan? Jadi Anda mesti menjaga lingkungan sebagai mahasiswa. Jaga lingkungan dari rokok, dari kotor, ya kan? Bagaimana buang sampah pada tempatnya, ya, jaga kebersihan, ya kan? Itu juga bagian daripada bela negara. Termasuk melestarikan budaya Indonesia. Jadi, saudara sebagai mahasiswa mesti tahu nih, apa budaya yang ada di lokal saudara. Misalkan di Padang, apa budaya lokal? Nah, budaya lokal itu harus dilestarikan. Nah, Anda sebagai mahasiswa mesti bisa melestarikan budaya lokal. Nah, bagaimana melestarikan budaya lokal itu? Nah, ini tentu perlu kita diskusi lebih lanjut ya. Bagaimana cara Anda sebagai mahasiswa melestarikan budaya lokal? Ini perlu diskusi, perlu sesi selanjutnya ini bicara soal bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa ikut berpartisipasi melestarikan budaya lokal. Tapi melestarikan budaya lokal merupakan wujud nyata yang relevan saat ini untuk menjadi bela negara. Jadi, apa yang relevan bagi mahasiswa? Belajar, disiplin, itu relevan, bagian daripada bela negara. Apa yang relevan? Aktif organisasi, produktif sebagai Ginzi, ya kan? Tadi kan Pak Hedi mengatakan aktif di kegiatan Ormawa. Jadi Anda sebagai mahasiswa kalau aktif sebagai mahasiswa, tidak hanya belajar, itu merupakan bagian dari bela negara sebenarnya yang relevan saat ini. Ya, Anda berprestasi, itu wujud Anda bela negara, relevan bela negara. Anda produktif, ya kan? Anda belajar sungguh-sungguh, itu wujud Anda aktif atau Anda sebagai orang yang mencintai negara kita. Ya, apa bela negara yang mesti diikuti juga, dilaksanakan juga oleh mahasiswa politik LP3I? Nah, ya, ada 3 corporate value yang mesti Anda pahami, mulai Anda renungkan, mulai Anda pelan-pelan implementasikan dalam setiap kehidupan Anda sebagai keluarga besar LP3I. Pertama ialah corporate value Sivitas Akademika LP3I, Politek LP3I adaptif. Menjadi mahasiswa yang adaptif. Kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang berubah sangat cepat. Itu adaptif. Ya kan? Anda mesti kompetitif.
jiwa kompetitif mesti Anda tanamkan dan bangun dari sekarang. Unggul dari setiap persaingan. Anda harus punya sikap unggul, memiliki nilai tambah. Jadi sebagai mahasiswa mestinya Anda bertanya ke diri Anda, apa nilai-nilai yang Anda miliki? Apa kemampuan yang Anda miliki yang bisa Anda banggakan dan bisa Anda memenangkan pertarungan, memenangkan persaingan dengan keunggulan itu? Apa kemampuan yang Anda miliki supaya Anda bisa memenangkan persaingan? Dan kalau belum punya, cari. Kalau belum ada, temukan. Kalau masih kurang, tambah. Jadi, nilai-nilai yang Anda miliki itu harus Anda temukan, Anda cari, Anda tambah, Anda kembangkan. Kompetitif. Memenangkan setiap kompetisi dan persaingan. Ya kan? Karena persaingan tidak hanya dengan teman satu sekolah, satu kampus, tapi juga teman lain kampus. Tidak hanya dengan teman lain kampus, tapi juga teman lain daerah. Tidak hanya persaingan dengan teman sesama bangsa Indonesia, tapi juga persaingan dengan bangsa-bangsa asing di dunia. Wah, ini persaingan itu makin ketat itu. Makanya untuk memenangkan persaingan, Anda harus punya kemampuan untuk meningkatkan kemampuan diri Anda gitu. Ya. Kolaboratif. Jadi mengoptimalkan potensi yang tersedia. Bagaimana bekerja sama? Anda mesti melihat kemampuan teman A, kemampuan teman Anda dan kemampuan teman yang lain itu disatukan menjadi kolaboratif dia. Anak akuntansi, Mohon maaf Bapak menyela. gimana? Maaf Sudah Bapak, habis? untuk penyampaian materi dicukupkan karena minimnya waktu. Boleh langsung memasuki sesi tanya jawab saja. Oke, 2 menit lagi ya. Jadi ada adaptif, kompetitif, dan kolaboratif. Ini bela negara yang relevan saat ini untuk para mahasiswa Poltek LP3I. Hati-hati nih ya, jangan narkoba, ya kan? Harus hindari dan jangan terlibat. Jangan tawuran, jangan ikut judi online, jangan ikut pinjol, ya. Karena kalau sudah ikut pinjol, nanti jadi judol atau yang judol ikut pinjol. Jangan sampai terjebak. Anda harus henti ini. Anti judol, anti pinjol, anti tawuran, anti narkoba. Karena ini akan merusak Anda. Ya kan? Perhatikan teman-teman Anda, kalau kena ini, maka ajak dia keluar dari permasalahan ini. Bantu dia menyelesaikan masalahnya. Dan Anda pribadi harus jangan sampai terjebak dengan narkoba, tawuran, judol, dan pinjol. Dan tentu akhirnya diharapkan Anda setelah 2, 3, 4 tahun di LP3I, Poltek LP3I Anda akan bekerja, Anda akan wisuda, dan Anda akan menjadi kebanggaan orang tua Anda. Ya, saya kira demikian. Terakhir, pesan moralnya ialah para pahlawan dahulu berkorban demi merdeka, mahasiswa berjuang demi Indonesia maju. Ya. Bela negara itu kesinambungan perjuangan lintas generasi, ya kan. Kemudian jadilah pahlawan di zamanmu. Pahlawan apa? Pahlawan untuk bela negara dengan ilmu, dengan karya, dengan karakter yang positif. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan di siang hari yang terik ini, di siang hari yang panas ini bisa memberikan semacam tambahan insight pada kalian sebagai calon mahasiswa Poltek LP3I. Tidak hanya di Bandung, tapi di kampus-kampus PSDKU di Tasikmalaya, di Cirebon, kemudian di Padang, Pekanbaru, dan Langsa. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, panitia. Ini suaranya kedengaran? Ajukan, jika ada silahkan acukan tangan. Kepada kampus Langsa, Tasik, Padang, Cirebon, Pekanbaru, dan Medan,
Apakah ada pertanyaan? Silahkan acukan tangan. Untuk panitia, boleh memberi arahan jika ada yang ingin ditanyakan di dalam room Zoom. Tasik ada yang ingin ditanya, Kak? Silahkan, dari mana? Dari Tasikmalaya. Boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siska dari kelompok 2. Bapak izin bertanya, apa saja sih resiko dan kerugian anak Gen Z di dalam dunia kerja? Baik, terima kasih, Pak. Wassalamualaikum Apa warahmatullahi diulangi? Risiko apa tadi? Resiko dan kerugian anak Gen Z di dalam dunia kerja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Dr. Israel Nurdin. Untuk pertanyaan, apakah ditampung terlebih dahulu atau dijawab langsung? Ditampung dulu, tampung. Baik, terima kasih. Silahkan, ada yang mau bertanya? Izin Kak, dari LP3I Pekanbaru mau nanya. Mungkin sebelum ke PSDKU, dari Politeknik Bandung ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sipa dari Politeknik LP3I Bandung. Izin bertanya Bapak, tadi di awal itu dipaparkan mengenai pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan itu sendiri kita itu jangan hanya bekerja di satu tempat saja. Nah, dari pengalaman saya, untuk mengenai hal itu, saya udah mempunyai keberanian untuk melakukan hal tersebut. Tetapi bertolak belakang dengan orang tua. Mungkin mereka mempunyai kekhawatiran yang lebih ketika saya bekerja di luar kota maupun di luar provinsi gitu. Apakah ada cara untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Mungkin dijawab terlebih dahulu, Bapak. Baik. Terima kasih. Pertanyaan tadi dari Fiska ya, Tasik ya. Apa kelebihan Gen Z dan risiko? Bukan risiko, namanya kekurangan mungkin ya. Kekurangan Gen Z dunia kerja. Ya. Jadi kelebihan Gen Z ini banyak sekali tentu ya. Yang pertama kan tadi ya, jumlah penduduk kita kan Gen Z itu dan milenial itu 50%. Jadi artinya customer perusahaan itu banyak Gen Z gitu atau milenial. Jadi kalau perusahaan customernya banyak Gen Z atau milenial dilayani dengan cara-cara milenial dan Gen Z, maka itu lebih klop ketimbang anak Gen Z dilayani oleh anak yang orang tua yang baby boomers tadi, ya kan? Jadi ini nilai tambah sebenarnya. Gen Z itu karena customer perusahaan banyak Gen Z, maka mestinya Gen Z itulah yang menjadi orang yang terdepan melayani customer gitu. Jadi nilai tambah itu ya, nilai tambah. Gen Z ini orangnya pengetahuannya, kemampuannya ya, pengetahuannya
dan kemampuannya itu bisa diandalkan, ya kan? Kenapa? Karena dia mengakses teknologi. Dia mudah akses teknologi. Kalau gen yang baby boomer kan itu mengakses teknologinya agak lambat gitu. Tapi kalau Gen Z lebih cepat, mengakses teknologi lebih cepat gitu. Dia lebih mudah mengakses teknologi. Itu nilai tambah yang luar biasa bagi perusahaan. Ya kan? Dia mengetahui teknologi, mengakses teknologi, apalagi sekarang kan teknologi itu sesuatu yang mesti dimiliki oleh perusahaan untuk bisa bersaing gitu. Termasuk misalkan media sosial ya. Jadi Gen Z kan pengguna media sosial. Jadi dia bisa mengakses media sosial. Itu kelebihan Gen Z. Ya kan? Dia bisa bekerja dalam waktu yang panjang. Ya kan? Dia bisa bekerja malam, bisa bekerja pagi, bisa bekerja Sabtu Minggu dan sebagainya. Itu Gen Z. Tenaganya, energinya besar. Itu kelebihannya. Tapi kelemahannya juga banyak Gen Z ini, ya kan? Nah, yang harus diperbaiki ya. Misalkan apa? Soft skill-nya masih lemah, ya kan? Soft skill anak Gen Z ini lemah gitu. Yang harus diperbaiki. Misalkan anak Gen Z ini misalkan dia tidak pandai berkomunikasi dengan berbagai kalangan generasi misalkan. Tidak pandai. Jadi tentu kita harus berbeda. Kita bicara dengan gen di atas kita dan gen di bawah kita harus berbeda gitu ya. Jadi Gen Z ini kadang-kadang bicaranya sama aja. Intonasinya, kalimat yang dipakai sama saja dengan kepada level dia sama atasan dia gitu. Ini kelemahan gitu, Gen Z. Ya kan. Kemudian gampang bosan gitu. Itu Gen Z juga gampang bosan itu. Jadi baru 2 tahun, setahun bekerja, dia udah pindah perusahaan. Dia pingin ke perusahaan yang lain gitu. Dia pingin tantangan baru gitu. Jadi nggak bertahan lama gitu. Jadi bosanan gitu. Jadi menurut saya kelemahan-kelemahan Gen Z ini mesti ditutupi, diperbaiki oleh Anda sebagai anak Gen Z gitu. Ya kan? Jadi itu diantaranya ya kelemahan dan kelebihan Gen Z di dunia kerja. Banyak kelebihannya, kelemahannya juga ada. Nah kelemahannya ini harus diperbaiki dari sekarang. Ya kan? Kemudian tadi yang menarik itu pertanyaan dari Bandung, Siva. Ini bagaimana nih orang tua saya khawatir kalau saya bekerja di luar kota. Ini fenomena yang ada di Poltek EP3I. Ya. Ketika ditempatkan di luar kota, itu orang tua nggak boleh atau anaknya nggak mau. Anaknya mau, orang tua nggak mengizinkan. Orang tua mengizinkan, anaknya nggak mau. Ini fenomena penempatan kerja di Poltek EP3. Tidak di Bandung, tapi di kampus Padang, di kampus Pekanbaru. Maunya kerjanya di samping rumahnya. Ya kan? Gaji besar, kerja samping rumah, kerjanya enak, nggak ada tekanan. Itu maunya Gen Z gitu. Ya nggak bisa, kan nggak bisa. Jadi sebagai mahasiswa dan calon alumni EP3I, Anda harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Ya kan? Indonesia ini luas tadi kan saya sampaikan orang Cirebon nggak mesti kerja di Cirebon, dia bisa kerja di Bandung. Jangankan di Bandung, dia bisa kerja di Sulawesi. Jangankan di Sulawesi, dia bisa kerja nanti di Eropa atau di Australia atau di Malaysia gitu. Ya. Jadi pemahaman globalisasi ini harus ada pada Anda dan Anda harus siap bekerja dan bersaing dengan masyarakat global. Untuk bisa memenangkan persaingan dengan masyarakat global, berarti Anda harus menguasai ya skill-skill globalisasi. Bahasa yang dibutuhkan apa? Skillnya apa? Soft skillnya apa untuk globalisasi gitu. Ya. Nah pertanyaan tadi kan, bagaimana nih? Orang tua saya khawatir. Tadi kan si Siva bilang, orang tua saya khawatir kalau saya kerja di luar. Nah caranya gimana? Yang paling gampang itu Anda harus buktikan ke orang tua Anda harus yakinkan ke orang tua Anda ketika Anda bekerja di luar kota, itu tidak merepotkan, tidak bikin pusing orang tua Anda gitu. Apa yang sih dipusingin? Apa sih yang dikhawatirkan orang tua Anda? Ya kan? Tanya, Bu, Pak, kalau aku kerja di luar kota, apa sih yang dikhawatirkan? Apa sih yang dipusingkan? Apa sih yang bikin bapak atau ayah atau ibu tidak setuju? Pasti dia bilang, aku khawatir kamu tidak sholat. Mungkin ya. Aku khawatir, ya kan? Bapak khawatir kamu begadang malam.
Bapak khawatir, ibu khawatir kamu tidak bisa menjaga diri. Pasti itu yang dikhawatirkan orang tua, ya kan? Nah, Anda harus buktikan, Anda harus yakinkan orang tua bahwa kekhawatiran itu tidak akan terjadi dan buat komitmen dengan orang tua bahwa itu tidak akan Anda lakukan gitu. Bahwa kekhawatiran itu tidak akan terjadi gitu. Dan insya Allah kalau Anda yakinkan mereka, ya kan, bahwa Anda akan baik-baik saja, ya kan, bahwa Indonesia ini luas, bahwa di Bandung itu sama aja dengan di Jakarta, bahwa di Bandung itu sama aja dengan di Malaysia, bahwa di Bandung itu sama aja dengan di Singapura, ya kan. Jadi insya Allah orang tua Anda akan yakin dan akan setuju Anda bekerja di luar kota. Ya, ini permasalahan yang ada di Poltek LP3I ketika Anda ditempatkan di luar kota ini. Ya, mudah-mudahan untuk masuk angkatan 2025 ini tidak terjadi seperti itu. Ketika ditempatkan di luar kota siap, ya kan. Ketika ditempatkan di luar provinsi apalagi siap, ya kan. Nah, jangan hanya berani ditempatkan hanya di kota Anda saja, tapi harus berani ditempatkan di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Bahkan kalau ada kesempatan ke luar negeri pun Anda harus bisa siap bekerja di luar negeri. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Isral Nurdin atas sesi tanya jawabnya. Semoga ilmu dan wawasan yang telah disampaikan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat semangat kebangsaan, serta menjadi bekal bagi kita sebagai mahasiswa Politeknik LP3I dalam menempuh perjalanan akademik dan kehidupan berbangsa. Baik, terima kasih untuk Bapak. Untuk teman-teman sekalian, demikianlah berakhirnya sesi materi pertama pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Isral Nurdin, MH MBA. Kami ucapkan terima kasih dan partisipasi seluruh peserta. Saya Almana Upal Syabila Dan saya Regina Salsabila izin undur diri. dan kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya.